Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 50, Kejadian 50 ayat 19 dan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara, untuk memulai khotbah pagi ini, saya mengajukan pertanyaan untuk kita boleh berenung, tidak perlu dijawab dengan mulut, tetapi dalam pikiran dan hati kita bertanya, jika kita diperlakukan dengan tidak adil, jika kita disakiti, dihianati, apa yang akan kita lakukan? Lalu pertanyaan kedua yang mempunyai respon yang sama dengan pertanyaan yang pertama, jikalau kita mempunyai pergumulan hidup yang besar, punya masalah dan tantangan yang sebenarnya kita pikir ini sulit sekali untuk kita lewati, apa respon kita terhadap semua itu? Dua pertanyaan ini akan membawa kita ke dalam perenungan firman Tuhan dengan tema takluk pada rencana Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk takluk kepada rencana Allah, kita tidak bisa hanya sekedar melihat apa yang kita alami hari ini atau yang kita alami besok. Kita perlu untuk melihat dari sisi Tuhan dan kacamata Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Karena rencana Tuhan biasanya tidak langsung terjadi dan instan 1-2 hari dalam hidup kita. Itu membutuhkan waktu yang panjang, butuh waktu yang panjang. Dan di dalam waktu yang panjang itu biasanya, kalau kita tidak kuat, tidak bisa memahami apa rencana Tuhan kepada kita, maka kita banyak kali akan menemukan kegagalan. Gagal di dalam memahami Allah, gagal di dalam memahami rencana Allah dalam hidup masing-masing. Itulah sebabnya di dalam kegagalan demi kegagalan seperti itu, banyak manusia di luar sana, saya harap di dalam sini tidak, yang mengalami depresi, mengalami banyak pergumulan yang membawa dia kepada hal-hal yang tidak baik, kepada hal-hal yang sebenarnya sudah ditunggu-tunggu oleh dunia, sudah berkaitan dengan bagaimana hidup yang tidak bisa menyenangkan Tuhan di dalamnya lagi. Tetapi kita coba belajar pagi ini mengenai Yusuf yang takluk di dalam pimpinan dan rencana Allah. Walaupun sebenarnya Yusuf ini mengalami banyak sekali penderitaan, saudara, banyak sekali. Kita akan coba lihat sedikit tentang penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Memang ayat yang saya baca tadi untuk kita itu bukan ketika Yusuf ada dalam penderitaan. Itu adalah ketika dia sudah berusia kurang lebih 56 tahun. Artinya sudah kurang lebih dia mempunyai perjalanan sebagai pemimpin 26 tahun. Karena dia berkuasa menjadi pemimpin di Mesir usia 30 tahun. Nah saudara, ini juga yang perlu untuk diperhatikan dari orang-orang muda. Perhatikan Yusuf di usia 30 tahun, dia menjadi pemimpin di tanah yang dia tidak kenal. Dia menjadi pemimpin di satu negeri yang bukan tempat kelahiran dia, tapi dia jadi pemimpin di sana. Lalu kita akan bertanya, bagaimana seorang Yusuf masih usia 30 tahun sudah menjadi pemimpin? Itu bukan karena dia menjadi anak manja, segala sesuatu sudah disiapkan, fasilitas semua ada padanya, bukan. Dia melewati setiap proses yang Tuhan beri kepada dia untuk membuat dia makin tangguh, makin kuat, layak sebagai seorang pemimpin. Kalau pemuda
Tidak mungkin seperti itu. Kita belajar dari tokoh-tokoh kitab suci, Tuhan pakai pemimpin-pemimpin muda yang memang sudah qualified tentang kepemimpinan dia, dan itu terlewatkan dari kehidupan dia yang dia sudah lewati. Hari ini berapa banyak orang muda di usia sekitar 30-20-an tahun memikirkan tentang visi Allah, memikirkan tentang masa depan, memikirkan tentang kepemimpinan. Terlalu sedikit hari ini, saudara. Apalagi dengan berbagai tawaran dan kenyamanan yang ada, sedikit pemuda yang seperti itu. Tapi Yusuf tidak demikian. Itulah yang membawa dia di usia 56 tahun dia mengucapkan perkataan yang kita baca ini. Ini adalah rentetan dari ketakutan dan respon daripada kakak-kakak daripada Yusuf sebenarnya. Kita kalau membaca teks itu secara utuh, di sana bapak dari mereka yaitu Yakub sudah meninggal. Dia meninggal di usia 147 tahun. Artinya sudah 17 tahun lamanya dia berjumpa dengan Yusuf. Setelah dia hidup 17 tahun bersama dengan Yusuf di Mesir, maka Tuhan panggil dia. Setelah Yakub mati, maka timbul ketakutan dan kegentaran di antara saudara-saudara Yusuf. Kenapa? Mereka ingat dosa masa lalunya. Mereka ingat kejahatan yang mereka lakukan kepada Yusuf tahun-tahun yang lalu, yang mereka lakukan itu ketika Yusuf masih usia 17 tahun. Saudara, perhatikan bagaimana Yusuf merespon apa yang menjadi ketakutan daripada saudara-saudaranya. Mereka begitu takut, tapi Yusuf tidak membalas ketakutan itu untuk makin mengintervensi, menakut-nakuti mereka. Justru dengan kata-kata ini mereka dihiburkan, dan bukan hanya penghiburan hati. Justru kalau kita baca selanjutnya, makan minum mereka ditanggung oleh Yusuf. Itu yang membuat Yusuf menjadi seorang pemimpin hebat. Itu yang membuat dia layak untuk memimpin selama 80 tahun di negeri asing yang bukan tempatnya. Dia 80 tahun memerintah di sana. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf katakan sebagai respon kepada saudara-saudaranya, jangan takut, sebab saya inikah pengganti Allah? Engkau pikir apa yang terjadi ini tidak ada dalam rancangan Allah kah? Apakah engkau pikir apa yang engkau lakukan itu Tuhan tidak tahu? Dan engkau pikir apakah itu bukan karena kekuasaan Tuhan dan kendali Tuhan? Itu kurang lebih bahasa lebih bebasnya. Yusuf melihat apa yang terjadi pada dia puluhan tahun sebelumnya sebagai bagian dari dia dipersiapkan oleh Tuhan untuk memelihara bangsa yang besar. Itu saudara perhatikan, luar biasa kacamata daripada Yusuf. Dia bisa memandang, memaknai setiap peristiwa yang dia alami. Dan ini yang banyak kali terjadi kegagalan di dalam pemikiran manusia masa kini. Ketika ada kesulitan, ada masalah, dia mulai berpikir siapa yang harus disalahkan. Tidak berpikir apa maksud Tuhan di dalamnya. Tetapi Yusuf kebalik daripada semua itu. Waktu dia mengalami semua itu, dia berpikir apa yang Tuhan rancangkan bagi saya di dalam semua peristiwa hidup yang saya alami. Itulah yang pada akhirnya membuat Yusuf pada ayat 19 mengatakan, aku bukan pengganti Allah. Dalam kalimat positifnya, saya bukan pengganti Allah. Memang betul, kalian semua ini sudah melakukan yang jahat kepada saya. Jahat betul apa yang kau lakukan. Itu perkataan yang dipakai dalam teks asli itu begitu. Betul-betul kalian jahat kepada saya itu. Tetapi saudara perhatikan, kamu kakak-kakakku yang jahat, engkau mereka-reka itu yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-reka itu untuk satu kebaikan yang pada akhirnya Yusuf katakan untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Dia punya banyak pilihan untuk memperlakukan kakak-kakak dia yang jahat di masa lalu, tetapi waktu itu tidak lagi. Mereka sudah mengalami pertobatan. Tetapi dia tidak memilih jalan yang jelek. Dia tidak memilih dendam
Dia tidak memilih balas, dia memilih memberi pengampunan. Dia memilih melimpahkan kasihnya. Dia memilih bahkan untuk memberi makan kepada mereka yang pernah sakiti dia. Ini saudara, ini yang harus dimiliki oleh setiap insan, bukan hanya seorang pemimpin, tapi kita sebagai pengikut Tuhan, demikian adanya. Nah, yang seperti inilah yang menjadi bagian dari kehidupan kita yang pada akhirnya sebenarnya Tuhan terus memproses kita untuk menjadi pribadi yang betul-betul Tuhan pakai sebagai yang diperkenan oleh Dia. Bukan karena kita layak, tetapi dalam proses itu Tuhan pakai untuk memurnikan kita, untuk mendewasakan kita, untuk menguatkan kita supaya tidak gampang goyah. Supaya tidak gampang goyah. Saudara, bukan karena Yusuf udah lupa apa yang terjadi pada dia puluhan tahun lalu, bukan. Tetapi dia melupakan semua itu. Antara lupa dan melupakan itu sesuatu yang berbeda. Lupa karena hilang ingatan, tetapi Yusuf tidak mungkin hilang ingatan. Tapi dia belajar untuk melupakan itu, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi dia, supaya tidak menjadi satu kepahitan dan sakit hati yang pada akhirnya dia akan membalas kepada saudara-saudara itu. Dan dia memilih jalan seperti itu, saudara. Dia memilih jalan seperti itu. Kita coba perhatikan penderitaan demi penderitaan sedikit saja berkaitan dengan Yusuf ini. Saudara, Yusuf dijual pada usia 17 tahun. Lalu dia memerintah usia 30 tahun. Maka ada 13 tahun rentetan waktu yang dilewati oleh Yusuf untuk melewati semua penderitaan demi penderitaan dalam hidup dia. Maka itu bukan waktu yang singkat bagi seorang Yusuf untuk mengalami betapa sulitnya kehidupan dia selama 13 tahun. Itu waktu yang panjang. Saudara, kita mengalami kesulitan satu hari saja kita pikir sudah seperti berapa tahun. Yusuf 13 tahun dia melewati semua itu. Coba kita baca di dalam kitab Kejadian atau di kitab lain, tidak pernah ditemukan ada keluhan Yusuf berkaitan dengan penderitaan dia. Dia tidak pernah kepahitan, dia tidak pernah menyimpan dendam dan kebencian. Walaupun sebenarnya kalau kita pikir secara manusia, dia memang layak untuk mendendam saudara-saudaranya. Kenapa tidak? Itu persepsi dari dunia. Karena dunia ini mengajarkan begini, saudara. Kalau engkau baik kepadaku, aku lebih baik kepadamu. Tapi kalau engkau jahat kepadaku, setannya setan, engkau akan lihat. Itu dunia ajar kita begitu. Tapi tetapi firman ajar kita sesuatu yang lain yang tidak pernah diajar oleh dunia ini. Kalau ada yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Kalau ada yang menganiaya engkau, ada yang menghina engkau, ada yang mencaci maki engkau, jangan engkau balas. Kalaupun engkau balas, cara membalasnya adalah mendoakan dia, mengampuni dia, mengasihi dia. Itu pembalasan yang paling keren yang Tuhan ajar kepada kita, dan tidak mungkin diajar oleh dunia. Tidak ada pengajaran lain selain dalam Kristen yang mengajar demikian, saudara. Maka terpujilah kita mempunyai Tuhan yang begitu besar seperti itu. Dan dia tidak hanya sekedar ngomong. Yesus waktu bicara begitu, ngajar begitu, dia praktekkan itu. Maka saudara, kalau belajar tentang perkataan salib, perkataan Tuhan Yesus yang pertama muncul dari atas salib adalah tentang pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bahasa pengampunan. Itu bahasa yang tidak ada dendam, bahasa yang tidak ada kepahitan di hati, bahasa yang meluapkan pengampunan yang besar. Dan karena itulah banyak yang bertobat. Saya dan saudara juga terserap dalam pertobatan demikian. Yusuf 13 tahun mengalami derita. Bahkan di dalam 13 tahun itu dia terlupakan. Mana saudara-saudaranya ingat dia lagi? Mereka sibuk dengan dosa mereka, Yehuda dan Tamar, dan perbuatan-perbuatan dosa lain diceritakan di dalam sela-sela di mana Yusuf terlupakan
Tetapi justru saudara, di dalam 13 tahun itu, di dalam kesunyian, di dalam keterlupaan itu, Tuhan memproses, Tuhan membentuk, Tuhan menyiapkan Yusuf untuk kelak menjadi seorang pemimpin yang hebat di usia yang sangat muda. Dan kalau kita melihat sebenarnya penderitaan Yusuf itu tidak main-main. Saudara, bukan karena Yusuf dimanja sehingga dia dimusuh oleh saudara-saudaranya. Nanti kita akan masuk sedikit tentang itu pada Yusuf. Yusuf itu diminta oleh bapaknya di usia 17 tahun, diminta oleh bapaknya untuk pergi kasih makan kakak-kakaknya yang ada gembalakan kambing domba. Mereka awalnya ada di Hebron, tetapi kemudian pindah di Dotan. Jarak antara Hebron dengan Dotan itu, dari tempat rumah Yusuf sampai di Dotan itu kurang lebih 120 km. Dan waktu itu tidak ada motor, tidak ada mobil. Waktu itu harus berjalan kaki. Sejauh itu Yusuf mencari kakak-kakaknya. Saudara, pikirkan 120 km dari Denpasar sampai ke negara lebih jauh lagi. Karena itu saya pikir tidak sampai 120 km. Dan ditempuh bukan dengan motor, bukan dengan mobil, ditempuh dengan jalan kaki. Membawa makan dan minum bagi kakak-kakaknya dengan menggunakan hewan jalan. Cari kakaknya, bukan langsung ketemu, tidak langsung ketemu. Kalau langsung ketemu sebenarnya baik, tapi dari tempat dia pergi di sana ternyata mereka sudah pindah katanya. Lalu dia cari lagi, cari sampai dapat di Dotan sana. Tempatnya jauh. Itu bukan makan waktu setengah hari atau berapa, itu beberapa hari Yusuf mencari kakak-kakaknya. Dan dalam perjalanan itu dia juga sebenarnya menyambung nyawa, karena tidak mudah berjalan kaki dan menempuh perjalanan panjang seperti itu di timur tengah sana, dan belum banyak rumah waktu itu. Bisa ada binatang buas, bisa ada perampok, bisa ada macam-macam di jalan. Tetapi Yusuf tetap melakukan perintah bapaknya. Itu bukti kasih, bukti nyata bahwa Yusuf tidak mendapat pilih kasih daripada bapaknya dalam konteks pekerjaan itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan itulah dia cari dan ketemulah dengan saudara-saudaranya. Waktu kelihatan Yusuf datang dengan bawa makan, kakak-kakaknya bilang, ini dia tukang mimpi. Tukang mimpi sudah datang. Kita coba lihat ya, kita tangkap dia nih. Lalu kita bunuh dia. Mereka awalnya mau bunuh itu. Kita bunuh dia. Kita lihat bagaimana mimpinya. Jadi enggak? Kenyataan enggak mimpinya? Karena memang waktu itu Yusuf 2 kali mimpi dan ceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, dan yang kedua itu kepada bapaknya juga. Mimpi yang pertama itu dia katakan, dia panggil kakak-kakaknya, kakak-kakak, saudaraku, saya punya mimpi ini, saya mau ceritakan mimpi saya. Mimpi saya begini. Mereka dengar, oh apa mimpimu? Dia kasih tahu, di ladang berkas saya ternyata berdiri tegak, lalu datanglah berkas kalian semua, kelilingi berkas saya, lalu sujud. Saudara, mimpi kayak begini disampaikan kepada kakak-kakaknya. Panas hati, iri hati kakak-kakak dia. Tapi tidak cukup mimpi itu. Ternyata Tuhan kasih lagi satu mimpi kepada dia, dan dia ceritakan lagi. Dia panggil lagi, saya mimpi lagi. Mimpinya ini lebih spesifik lagi. Dia katakan, matahari, bulan, dan 11 bintang. Pas, padahal bintang di langit tidak bisa dihitung. Tapi mimpi Yusuf, dia katakan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Itu mimpi daripada Yusuf. Waktu dengar ini mereka panas hati sekali. Ini orang satu ini, anak kecil, tidak tahu apa, mimpinya kayak begini. Oh, jadi penguasa atas kita dia. Kita coba lihat dia mimpinya jadi atau tidak. Kurang lebih kayak begitu situasinya. Pada akhirnya ketika Yusuf datang, dia ditangkap. Untung ada kakak sulungnya, yaitu Ruben. Ruben bilang, ngapain kita bunuh dia? Dia adalah daging kita kok. Lalu tidak jadi dibunuh, tapi kemudian dia dimasukin ke dalam sumur yang tidak ada air. Dia dibiarkan di situ. Nah, sambil dia ada dalam sumur, mereka yang ada di atas
ini makan minum dari makanan minuman yang dibawa oleh Yusuf. Bayangkan itu, kejahatan seperti itu yang mereka lakukan. Yusuf pada menangis di dalam sumur, mereka nikmati senikmat-nikmatnya makanan dan minuman yang dibawa Yusuf. Lalu dalam kenikmatan yang mereka nikmati itu, muncullah orang pedagang saudagar itu dari Midian. Lalu mereka bilang, ngapain kita bunuh Yusuf? Lebih baik kita jual sajalah, supaya kita dapat uang, kita juga tidak bersalah atas darah dia. Lalu mereka sepakat untuk menjual Yusuf. Tapi saudara, firman Tuhan katakan, di dalam peristiwa yang Yusuf alami itu, dia sangat sesak dadanya. Sakit sekali hati dia. Dia diperlakukan oleh kakak-kakak dia kepada dia seperti itu. Sakit betul hati dia. Sampai dikatakan, firman Tuhan katakan, nyesak hati Yusuf. Kita sedih, tapi tidak pernah sampai nyesak hati kayak begitu, sesak dada. Kalau saudara perhatikan, ada anak kecil yang mungkin tidak kecapaian apa yang dia inginkan, lalu dia nangis sejadi-jadinya. Setelah nangis sejadi-jadinya dalam waktu yang cukup panjang, kemudian dia akan nangis seperti putus nafas dia waktu kecil. Tapi saudara, Yusuf tidak mengalami itu di usia kecil. Kalau kita alami itu di usia kecil, kalau ada di usia 17 alami itu hari ini, saya bisa pastikan 90% dia alami sakit seperti yang Yusuf alami itu bukan karena dia nanti oleh kakak, oleh papanya, tapi mungkin dia nanti oleh pasangannya, oleh pacarnya, yang harusnya bukan menjadi fokus tujuan hidup dia di masa usia begitu. Usia 17 tahun kalau udah mikir tentang begitu, lalu sampai nangis sejadi-jadinya, sampai putus asa mau gantung diri. Ya, kalau di pohon tomat tidak apa-apa, tapi kalau sampai di pohon mangga mati. Tapi dia belajar dari rasa sakit itu untuk menjadi pribadi yang kuat. Saudara, kalau ada orang muda dibentuk dari kemanjaan, kasihan nasibnya. Tapi kalau orang muda mengalami banyak pergumulan, tantangan, kesulitan, terpujilah Tuhan, karena Tuhan mau proses orang muda seperti itu untuk menjadi tangguh. Dan di mana ada proses seperti itu, di situ ada kekuatan yang besar yang Tuhan berikan. Itulah yang terjadi pada Yusuf. Di dalam perbudakan, kita baca mulai dari pasal 37 sampai seterusnya sampai pasal 50, itu cerita kurang lebih tentang Yusuf semua. Di sana dikatakan Yusuf di rumah Potifar, dia dipercayakan semua hal kecuali satu, yaitu istri daripada Potifar. Lalu yang kedua tentang makan minum daripada Potifar, karena dia orang Mesir, yang satu orang Ibrani. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat, sebentar saya akan sampaikan 4 tempat di mana Yusuf berada dan bagaimana respon dari orang sekeliling daripada Yusuf. Tapi yang kita mau lihat pertama ini adalah penderitaan Yusuf. Walaupun dia ada di Potifar, di sana dia tetaplah seorang budak. Yang namanya budak, mau kelas paling tinggi pun tetap budak. Dan sebagai budak tetap diperlakukan sebagai budak. Itulah sebabnya ketika Yusuf difitnah, padahal dia tidak memperkosa istri daripada Potifar, tapi karena dia difitnah, dengan mudah Potifar menjebloskan dia ke dalam penjara. Dan waktu menjebloskan dia di dalam penjara itu Yusuf dikenakan rantai, di leher dikenakan, di kaki dikenakan, di tangan dikenakan, seperti seorang penjahat, padahal dia bukan penjahat. Dia hanya korban fitnah karena kedagingan, karena hawa nafsu daripada istri Potifar yang lihat kecakapan, ketampanan daripada Yusuf. Dia tidak berdosa. Dia bahkan dirayu berkali-kali dia dirayu. Tapi dia bilang, bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan yang besar ini? Itu poin pertama dari Potifar. Artinya dia menjaga kepercayaan itu. Apa
nomor satu. Walaupun di depan ada kenikmatan sesaat, dia tidak tergiur dengan itu. Lalu dia bilang, tidak mungkin saya melakukan dosa yang besar kepada Allah saya. Jadi dia tahu cara memperlakukan orang yang memperlakukan baik kepada dia, yang memberi jasa dalam hidup dia. Dan apalagi dia tidak mungkin lupa kepada Allah yang terus memimpin dia selama 13 tahun, tidak mudah, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tapi kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan itulah yang menguatkan Yusuf. Di dalam 13 tahun dia alami kesulitan, penderitaan, penganiayaan, dia tetap mempermuliakan Allah. Dia tetap mempermuliakan Allah. Dia tidak berdosa di dalam situ. Salah satu tokoh pemuda yang ada di Alkitab yang tidak pernah disebutkan dosanya karena tidak berdosa dalam konteks bukan karena sama sekali tidak ada dosa, tapi tidak ditulis dosanya, tidak ada keberdosaan ditulis dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Yusuf tidak pernah ditulis apa dosanya di dalam kitab suci. Yang ditulis itu bagaimana dia dipakai Tuhan luar biasa dari muda, bahkan dari muda. Nah, saudara perhatikan, di Potifar dia disayangi, lalu kemudian waktu dia di penjara 2 tahun juga di sana dia mendapatkan kasih sayang dari kepala penjara. Nah, sekarang kita coba perhatikan apa yang membuat Yusuf disayangi. Perhatikan saudara, dia disayangi pertama di rumahnya sendiri, dia disayangi, dia dikasihi. Kemudian pindah tempat lagi sebagai budak di Potifar, dia juga disayangi, dikasihi di tempat Potifar. Setelah itu pindah tempat lagi, dia di dalam penjara, itu tempat hina itu. Tapi juga di sana dia mendapatkan kasih daripada kepala penjara. Kemudian yang keempat, dia ada di istana. Dia orang nomor 2. Dia menjadi perdana menteri. Bukan hanya dikasihi, tapi dia mempunyai wibawa. Dia mempunyai kehormatan yang tinggi yang diberikan oleh Tuhan. Jadi sudah ada place di sana. Place-nya itu dihormati. Bukan hanya dikasihi, disayangi, dia dihormati. Bukan hanya Firaun hormati, seluruh Mesir hormati dia. Bahkan kakak-kakak yang datang kemudian hormati juga dia. Jadi saudara perhatikan 4 tempat yang berbeda, tetapi tetap satu poin: dikasihi, 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 dikasihi plus dihormati. Nah saudara, bagaimana mungkin 4 tempat berbeda bisa dikasihi, bisa disayangi, kalau tidak ada sesuatu yang spesial daripada Yusuf? Tentunya pasti ada sesuatu yang istimewa yang tidak sembarang orang punya. Kalau dia hanya dikasihi di rumah, lalu di tempat lain dia tidak disukai, itu yang disebut dengan manja. Itu yang disebut dengan kasih yang berlebihan. Kasih yang sebenarnya menghancurkan anak, kasih yang menghancurkan pemuda. Tapi Yusuf tidak begitu. Saudara, Yusuf lebih dikasihi oleh Israel daripada kakak-kakak yang lain. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Bukan karena manja, saya sekali lagi, bukan karena dia dimanja melebihi yang lain. Tidak. Waktu dia diberikan jubah maha indah, itu sebenarnya bukan karena pilih kasih, tetapi bagian dari apresiasi yang diberikan oleh Yakub kepada anaknya. Karena memang kalau ada anak yang prestasi, anak yang baik, anak yang mencapai capaian-capaian tertentu, perlulah orang tua memberikan penghargaan. Kadang manusia duniawi itu begitu. Sudah buat jahat, ketahuan jahatnya, mereka tidak suka kepada orang yang melaporkan kejahatan. Tunggu ya, saya balas kau. Padahal memang betul sesuai kenyataan kau buat jahat. Tapi ketika sudah melakukan kejahatan, ketangkapan, kemudian mulai mempersalahkan orang lain, tidak belajar untuk lihat ke dalam. Yusuf itu sering gembalakan kambing domba ayahnya. Jadi kalau sering gembalakan kambing domba, itu bukan anak manja. Bukan anak manja. Jadi poin yang pertama, kita lihat sesuatu yang tidak ada pada kakak-kakaknya. Tapi selalu itu dibawa oleh Yusuf, bukan hanya ketika dia ada dalam rumah, tapi ketika dia di Potifar, dia ada di penjara, sampai dia menjadi seorang pemimpin, dia tidak pernah lupa identitas dia. Nah, beberapa hal saya sampaikan 3 aja, sebenarnya banyak sekali yang berkaitan dengan itu tentang Yusuf.
Yang pertama, dikatakan oleh kitab suci, dia punya hati yang takut Allah. Dia takut betul kepada Tuhannya. Karena dia takut Tuhan, maka di tempat yang tersembunyi pun, di tempat yang tidak kelihatan oleh manusia pun, dia tetap menjaga pikiran, tetap menjaga hati untuk tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan ada di samping dia, Tuhan ada bersama-sama dia, maka tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang menyakiti Tuhan. Itulah rahasia dari Yusuf, dia takut Tuhan. Bukan hanya ketika ada di depan orang yang mungkin dia lihat ini berpengaruh bagi hidup dia, lalu dia baik-baik. Tidak. Di belakang demikian juga, dia tetaplah dia, baik ada di depan maupun di belakang. Itu poin plus daripada Yusuf. Karena takut akan Tuhan, maka dia tetap A di depan, A di belakang. Bukan A di depan, A, B di belakang. Itu yang disebut sebagai muka dua. Sekali lagi, Yusuf tidak punya tipikal yang seperti itu. Dia takut akan Allah. Yang kedua, karena dia takut akan Allah, maka berimplikasi dalam hidup dia dari sisi yang lain. Yusuf itu pekerja keras. Selain jujur, dia bekerja keras dan ulet. Ulet itu artinya tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, punya kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Ulet itu begitu. Dan tiap hari dia melakukan itu. Tiap waktu dia lakukan kalau ada kesempatan. Itu Yusuf. Sehingga kita baca ketika ada di Potifar, dia melakukan semua, dikatakan selalu berhasil yang dilakukan Yusuf. Lalu kemudian waktu dia di penjara, dia selalu berhasil. Dari keberhasilan itu dinilai oleh kepala-kepala itu. Kalau di rumah Potifar, ya Potifar yang kepalanya. Kalau di penjara ada kepala penjara, lihat, oh ini bagus, maka dipercayakanlah. Itu maksudnya, saudara. Jadi kepercayaan itu datang dimulai dari dalam. Tidak mungkin kita dipercayakan sesuatu kalau kita tidak punya identitas, kalau kita tidak punya integritas. Tidak bisa dipercaya, sudah lewat. Tidak akan terpakai orang begitu. Kalau kita bilang, hari ini besok sudah beda, orang kayak begini sulit dipakai, sulit dipercaya. Kalau sekali ngomong tidak bisa menepati, sudah selesai. Tapi Yusuf tidak begitu. Sekali lagi, bahkan di tempat asing pun dia tetap menjaga hidupnya. Dia bekerja keras, dia jujur, dia ulet. Dia tidak gampang patah semangat. Kalau mau ikuti aja sebenarnya waktu dia sudah menderita begitu, lebih baik saya bunuh diri aja lah. Kan sudah sakit hati dong. Udah nyesek betul. Ambil jalan pintas saja supaya selesaikan masalah ini, matilah. Tapi Yusuf tidak begitu. Dia tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi dia. Dan dia belajar takluk. Takluk itu maksudnya punya kekuatan tetapi berserah hanya kepada otoritas yang paling tinggi. Ataupun kalau sudah tidak punya kekuatan, tetap berserah kepada otoritas yang tinggi. Itulah disebut takluk kepada rencana Allah atau pada rencana Allah. Sehingga yang ketiga, dia tidak dendam, dia tidak benci, tapi sebaliknya dia beri pengampunan dan dia melupakan yang menyakitkan dia itu. Dia tidak ingat-ingat. Saudara, kenapa kita kepahitan, menimbulkan banyak kebencian dan dendam di hati? Karena kita hanya selalu ingat masalah ini. Dia kok begitu ke saya? Aduh, kok saya tidak bisa terima dan akal sehat? Aduh, kok begitu ya? Tunggu bagian saya akan balas. Itu aja yang dipikirkan. Energi habis hanya untuk pikir yang begitu. Tenaga habis hanya untuk cari cara untuk membalas dendam. Coba alihkan pikiran seperti Yusuf. Dia memang sakit, tapi dia belajar melupakan itu. Dia tetap menggantikan, dia ingat apa yang Tuhan pesan dalam mimpi dia. Itulah rencana Tuhan bagi dia. Rencana Tuhan bagi dia adalah menjadi seorang pemimpin yang hebat. Dan dia tidak pernah lupa dalam mimpi dan dalam kenyataan, dalam perbuatan dia. Dia selalu mengimani dan mengamalkan supaya sampai kepada mimpi itu, sampai kepada rencana Tuhan kepada dia. Dan saudara, dari ketiga hal itu menjadi bagian daripada kita. Kalau kita hari ini, saya kembali kepada pertanyaan tadi,
kita disakiti, kita dihianati, dan kita diperlakukan dengan tidak adil. Kemudian kita punya masalah, punya pergumulan, punya tantangan. Respon paling baik bukan membalas, respon paling baik bukan mengingat-ingat itu semua, tapi alihkan pikiran, alihkan hati kita untuk menuju kepada Allah. Pikirkan apa yang Tuhan mau, pikirkan rencana Tuhan bagi kita di masa yang lebih panjang daripada sekedar sakit hati di masa ini. Pikirkan semua itu. Dan kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, yang ingin menjatuhkan kita, tidak apa-apa. Anggap itu sebagai batu loncatan, sebagai penyemangat untuk makin dan makin tinggi. Tidak perlu membalas. Kalau membalas seperti saya katakan tadi, balas dengan pengampunan. Satu lagi, balasan yang baik bagi situasi seperti itu adalah pembuktian akan capaian-capaian. Buktikan dengan prestasi. Jangan buktikan hanya sekedar kata, hanya sekedar kita ngomong cerewet, habiskan waktu tenaga kita pergi ke satu, gosip satu, pergi ke satu lagi, habis waktu kita dengan yang begitu. Nah, ini Yusuf ajar kita supaya kita yang pertama miliki hati yang takut Tuhan. Lalu yang kedua yang pasti punya, karena sudah punya hati yang takut Tuhan, adalah bekerja dengan jujur dan dengan ulet. Sembari yang ketiga, kita tetap memberikan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita, melupakan semua peristiwa pahit itu, supaya kita fokus kepada rencana Allah kepada kita, supaya kita belajar untuk takluk pada rencana Allah. Dan sisi lain daripada semua itu, buktikan saja dengan prestasi kita, buktikan dengan capaian kita, hasil-hasil yang positif. Tidak perlu kita balas yang begitu. Firman Tuhan bilang pembalasan haknya Tuhan, bukan haknya kita. Itu juga sebabnya waktu kita berdoa, kita tidak mungkin berdoa, Tuhan kutuklah dia, enak saja. Masa Tuhan kita jadikan sebagai alat kita untuk kutuk orang lain? Doanya, Tuhan ampunilah dia, cermitkan mata hatinya supaya bertobat. Terpujilah doa yang begitu. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Walaupun sakit, tetapi dia tidak menyimpan dendam. Dia memberikan pengampunan, dia melupakan semua itu, dan dia buktikan dengan hasil nyata yang pada akhirnya memalukan kakak-kakak dia. Saudara perhatikan ya, di usia 50 tahun mereka datang dengan malu sujud kepada Yusuf. Itu sesuai mimpi dia. Dia tidak perlu balas dengan kekuatan yang bagaimana, tidak perlu. Cukup dengan hasil, cukup dengan bukti. Mereka jadi malu sendiri. Bahkan takut, bukan hanya malu, takut. Lalu datang sujud menyembah kepada kaki Yusuf. Tapi Yusuf tetap tidak mau balas. Pembalasannya adalah pengampunan. Itulah dimensi dari takluk pada rencana Allah. Itulah yang Tuhan mau untuk saya dan saudara lakukan dalam hidup ini. Belajar takluk pada rencana Allah dalam segala situasi. Lihat jauh ke depan. Pasti Tuhan punya rencana dalam setiap hidup, masalah, pergumulan, peristiwa hidup yang kita alami. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.